Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PCD ingin mendemokan untuk program kami yang akan digunakan untuk Tubes itu. Tubes di Tubes. Baik, lanjut kepada kodenya itu pertama untuk CV2. CV2 ini untuk mengakses dari citranya, gambarnya itu dan juga semacamnya nanti. Terus untuk nampinya ini digunakan untuk nampi itu digunakan untuk bagian matriksnya yang digunakan untuk histogramnya nanti. Terus lanjut kepada grayscale. Jadi untuk grayscale ini dari citra yang asli itu akan dilakukan grayscale. Jadi warna yang ada yang awalnya itu ada warnanya berganti menjadi monokrom. Untuk di sini kodenya itu ini untuk melakukan grayscale dan untuk mengembalikan dari grayscale itu kembali kepada citra yang awal. Terus untuk invert ini digunakan untuk negatif dari gambar. Jadi yang umpamanya gambarnya itu awalnya hitam menjadi putih karena negatif. Oke, lanjut kepada adjust brightness. Di sini digunakan untuk melakukan pencerahan. Jadi yang citra semestinya akan dilakukan namanya cerah dan atau tidaknya. Oke, sini untuk mengembalikan kepada citra yang semestinya. Oke, lanjut kepada histogram. Jadi untuk histogram ini untuk digunakan dalam citra untuk untuk histogram kami itu jika nilainya tinggi maka itu putih, jika nilainya itu rendah maka hitam. Jadi nanti akan dimunculkan nanti dalam histogram. Terus untuk apply filter, jadi terdapat juga filter mean, Gaussian, dan median. Jadi untuk filter ini akan dijelaskan di bagian outputnya saja, bagian outputnya aja nanti biar bisa ketahuan. Lanjut kepada edge detection. Di sini untuk edge-nya itu terdapat Sobel, Prewitt, dan Kenny. Jadi untuk ini juga akan dijelaskan nanti ketika untuk run-nya, ketika output melakukan run-nya. Oke, lanjut kepada UI-nya. UI-nya ini terdapat beberapa yang cukup banyak, tapi tidak terlalu banyak. Ini juga untuk Kinter ini digunakan untuk melakukan membuat window-nya dan juga untuk melakukan button-button yang terdapat nanti dalam aplikasi yang kami gunakan. Terus untuk file dialog ini untuk melakukan save dan load-nya. Untuk message board ini digunakan untuk menampilkan pop-up, yaitu pop-up untuk warning. Terus untuk fill ini untuk mengakses gambarnya. Untuk CV2 ini seperti itu citranya. Untuk nampi juga. Nampi ini untuk membuat histogram, jadi gambar jaringan matriks. Terus untuk image processor kembali image processor dan juga utils ini kembali ke kode ini. Terdapat ini juga beberapa untuk kodenya, untuk kode bagian UI-nya. Ini tidak perlu dibahas banyak nanti karena dibahas nanti bagian output-nya saja. Oke, lanjut kepada utils. Baik, untuk yang utils ini, nah ini untuk import library dulu, yaitu untuk konversi grayscale-nya, terus juga untuk grafik histogramnya, terus ada juga untuk grafik matplotlib-nya atau di UI-nya. Terus setelah itu nanti ada fungsi plot histogram juga untuk menampilkan histogram citra langsungnya di dalam aplikasi Tkinter-nya. Kemudian juga Gray CV2-nya ini untuk mengubah citra warna menjadi grayscale dan intensitas histogramnya lebih mudah dianalisis. Dan kemudian juga ada untuk pembuatan histogramnya, yaitu untuk mengubah matriks citra 1D-nya dan sesuai jumlah intensitas pixelnya juga. Terus juga ada kode untuk mengatur tampilan grafiknya, menghapus histogram lama dengan kode if canvas ref ini. Dan kemudian juga untuk menampilkan histogram di Tkinter-nya kita menggunakan figure canvas ini. Dan kemudian untuk main page-nya, nah untuk di main ini kita entry point-nya atau titik awal program, dan Kinter itu nanti digunakan untuk membuat window utama aplikasi ini kan pastinya dengan menu Photoshop
GUI-nya sebagai root dan memanggil ke kelas GUI utamanya berisi seluruh tampilan dan fitur aplikasi, dan kemudian root main loop-nya dijalankan event loop dan counter-nya agar aplikasi tetap aktif dan bisa menerima interaksi pengguna. Mungkin bisa langsung ke demonya aja. Baik, ini untuk outputnya. Di sini ada juga fitur load image untuk mengambil image dari device. Oke, ambil image dulu. Ada warnanya. Anggap aja ini. Oke. Ini, oke. Ini untuk kodenya tetap ya dibilang hitam putih, tapi ini hitamnya itu bukan hitam putihnya bukan grayscale. Jadi ketika dilakukan grayscale, oh sepertinya enggak, tidak mengaruh berarti hitam putih. Oke, kembali kepada kembali ke gambar ini. Oke, di sini terdapat juga selain warna hitam putih juga terdapat warna abu-abu dan juga warna selain itu ada juga warna kuning atau oranye ini. Nah, ketika di grayscale maka akan menghilangkan semua warna menjadi hitam putih. Ya, jadi warna ini tidak ikut karena ini warnanya dihitung warna gelap, sedangkan untuk warna yang warna seperti yang di atas ini akan menjadi warna putih. Terus untuk invert tadi dijelaskan untuk warna negatif. Jadi yang awalnya itu adalah warna hitam ini, maka invert akan menjadi kebalikannya. Contohnya seperti ini, warna hitam yang menjadi warna putih, warna abu-abu yang agak terang itu menjadi abu-abu, jadi abu-abu yang agak gelap menjadi abu-abu yang agak terang. Nah, untuk warna ini yang awalnya warna itu orange ini menjadi warna biru. Karena ini warna kebalikannya itu negatif. Oke, lanjut pada brightness. Kita lihat dulu. Brightness ini untuk melakukan menyerahkan atau tidak mencerahkan dari citra aslinya. Jadi ketika dicerahkan itu berarti akan menjadi seperti ini. Lalu untuk histogramnya jelaskan juga kalau tinggi berarti putih, kalau rendah berarti hitam. Nah, ini di tengah-tengah karena emang dominan lebih ke abu-abu, bukan warna putih. Sedangkan untuk menurunkan kepada brightness, kita lakukan histogram lagi. Ini lebih dominan kepada warna yang lebih gelap, makanya lebih ke arah angka kecil. Oke, terus untuk kembali ke kontras. Untuk kontras ini sama seperti brightness tapi beda, ini lebih gelapnya lagi, bicara lebih gelapnya. Tapi untuk lebih gelap maksudnya lebih gelap. Untuk kontrasnya ini kan gelap, jadi untuk dilakukan ketika dilakukan histogram ini akan menumpuk di sini nanti. Terakhir ini akan menumpuk di sini karena seperti dijelaskan kalau rendah itu gelap, kalau tinggi terang. Oke, kembali ke kembali kepada ini. Oke, untuk main filter di sini jelas main filter juga ini grayscale sama, tapi ini untuk teksturnya menjadi blur. Oke, terus untuk Gaussian ini sama, tapi ini lebih haluskan. Blurnya itu lebih bersahabat untuk blurnya. Terus untuk median ini berbeda dengan keduanya. Jadi untuk median ini berbeda dari main filter dan Gaussian. Ini karena warnanya ini di blur dan juga lebih dihitamkan lagi. Terus lanjut kepada Sobel. Sobel ini untuk Sobel ini apa ya? Yang teks yang non dominan ini kan akan diubah menjadi warna putih, atau teks yang mendekati putih itu akan dicerahkan seperti ini. Jadi warna yang mendekati hitam itu akan menjadi hitam semua, dan untuk yang mendekati putih akan dilakukan putih semua, dan putihnya itu akan diterangkan seperti ini, ditebalkan gitu. Nah, terus untuk yang bagian private juga ini sama, tapi ini lebih halus daripada yang sebelumnya. Jadi untuk karena yang mendekati warna hitam itu akan diutamkan total, ketika mendekati warna putih maka diputih total. Terus untuk bawahnya ini tidak kelihatan, jadi tapi bisa ditekan. Oke, ini namanya Kenny itu sama tapi lebih halus daripada yang kedua ini.
DPR ucapan yang kedua ini. Oke, baik. Cukup sekian untuk demo kami. Ini untuk lebih jelasnya nanti presentasi di tatap muka. Baik. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kalau mau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.